Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang, karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Aku diri rahasia yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sentiasa sudah disaksikan untuk menjadi saksi kepada kaum menjadi saksi. Rahmat ilallah Muhammad al-Hadi al-Kahfi akhir. Adam itu bapak sekalian jasa. Nur Muhammad itu adalah bapak sekalian ruh. Apabila diri senantiasa suci, kedudukan ruh itu di mana, Bang? Nah, lihat ya, Adam itu bapak sekalian jasa. Adam itu bapak sekalian jasa. Kalau telinga kau ini bersih, maka dia mengikuti Adam yang ada di diri kau. Mata kau bersih, dia mengikut hati kau yang bersih suci. Itulah yang dikatakan bapak sekalian jasa. Bukan jasad itu. Jadi kalau jasad kafir, Adam juga bapaknya. Kami ini? Seluruh anggota. Biar pintar kau, biar dapat ketahuan. Yang tahu kau selama ini Adam itu bapak sekalian jasad kan? Iya. Enggak jasad orang kafir, jasad orang yang bersih. Senantiasa suci. Baru kau dapat ilmu. Yang tahu kau selama ini Adam itu bapak sekalian jasad semua jasad kan? Iya, seluruh. Logika enggak? Adam juga bilang jasad orang kafir, jasad orang Yahudi. Sekarang baru kau tahu kan? Tapi enggak ngerti juga kau kalau dibilang begitu. Ngerti enggak kau? Jasad senantiasa suci, baik pandangan. Adam itulah bapaknya. Ucapan semua lah. Adam lah bapak. Tapi kalau jasad kulit jasad kain kotor, bukan Adam bapaknya, setan bapaknya. So yang kedua. Ini yang apa tadi? Iya makanya. Roh tadi itu kedudukannya di diri rahasia. Kedudukan roh itu di diri rahasia. Paham kau? Kedudukan roh di rahasia. Di mana diri rahasia itu? Ya di mana sih? Nanya sama kau kok nanya lagi? Kampret kau nih. Aku nanya. Kalau kau enggak tahu, bilang enggak tahu. Iya. Itu kasih kau tahu. Iya. Di mana kedudukan diri rahasia? Belum tahu. Di diri tubuh jasad jasmani. Senantiasa. Itu. Udah paham belum? Udah. Di mana diri rahasia? Senantiasa suci. Diri senantiasa. Diri rahasia. Enggak begitu. Tadi aku bilang sama kau. Di mana kedudukan diri rahasia? Diri. Tuh kan tadi kau bilang ngerti. Mau pindah pula, mau kau tengok lagi catatan kau. Yang satu ini aja kau belum ngerti. Oh ini ondol-ondol juga. Di mana kedudukan diri rahasia? Tadi udah kau jawab. Jangan kau berpindah ke soalan yang lain. Walaupun banyak ya soalan yang kau tulis itu. Satu soalan kau tidak paham, buat apa? Apa gunanya kau tulis soalan itu? Yang satu pun kau tidak paham. Siapa yang suruh kau tulis itu? Gak ada disuruh orang, gak ada yang nitip-nitip kau. Jujur kau. Jujur kau. Siapa yang suruh tulis? Saya sendiri. Mana saya? Tunjuk panggil sini. Panggil saya itu ke sini. Mana dia? Diri gerakan dari hati tadi. Mana hati kau? Coba tunjukkan dulu hati kau. Udah paham? Belum ulang lagi tuh masalah diri yang rahasia tadi. Adam, bapak sekalian jasa. Ini jasa. Ini jasa. Telinga kau jasa. Pandangan kau itu. Kalau dia bersih suci, maka pemimpinnya itulah dikatakan Adam. Memimpin sekalian jasa. Bapak sekalian jasa ini apabila semua jasad kau itu bersih suci, barulah dikatakan Adam itu bapak sekalian jasa. Ini rahasianya.
Ciri rahasia itu apabila jasad Adam itu sendiri sudah bersih, sudah suci, lagi sudah disaksikan, baru ada ciri rahasia itu. Paham? Paham. Ada lagi siapa? Mana kalian yang bermedan? Apa yang kalian mau bawa? Apa yang mau diajukan? Yang jauh-jauh. Boleh kau dengar, boleh kau paham. Begitulah kau dibimbing, begitulah kau didatangi. Jangan kepahaman kau itu, apa yang kau dengar itu kau sendiri tidak paham. Perbedaan Isra dan Mi'raj yang dialami Rasulullah dengan kita kaumnya bagaimana? Sama. Nabi itu manusia enggak? Kau manusia enggak? Ya sama. Ada enggak di surah Al-Isra itu dikatakan Nabi yang Isra Mi'raj? Kamu tahu Isra Mi'raj itu di surah apa? Coba baca. Di surat Al-Isra ayat 1. Siapa yang Isra Mi'raj itu? Masya Allah yang Tuhan perjalankan hambanya Muhammad pada malam hari. Kenapa kau katakan Nabi yang Isra Mi'raj? Di Al-Quran, siapa yang Isra Mi'raj itu? Kenapa kau tukar menjadi Nabi? Loh, sekarang itu yang tulisan di situ, siapa di situ tulisannya? Siapa di situ tulisannya di situ? Subhanallazi asra. Dengar? Kenapa kau tukar menjadi Nabi? Subhanallazi asra. Siapa di situ? Kenapa kau tukar menjadi Nabi? Lebih hebat kau daripada Nabi yang menerima wahyu lagi. Kenapa kau katakan Nabi yang Isra Mi'raj? Di situ ayatnya apa? Ayat surah Al-Isra itu, ayat 1, di situ ayatnya apa? Siapa yang Isra Mi'raj? Kenapa kau tukar jadi Nabi? Sekarang kenyataan di ayat itu, apa tulisannya di situ? Abdi atau bi ambiyaihi. Abdi itu artinya Nabi ya? Kenapa kau tukar menjadi Nabi? Yang kau dengar selama ini Nabi kan? Yang kau tahu selama ini yang diceritakan ustaz-ustaz guru hantu itu, guru pembohong itu dia belajarnya di mana? Di mana belajarnya? Kau tahu baca Quran enggak? Siapa di situ yang Isra Mi'raj? Kenapa kau tukar Nabi yang Isra Mi'raj kata kamu? Kecil kan masalahnya kan? Yang kau dengar diceritakan yang Isra Mi'raj sama enggak sama ayat itu? Nah, terus dia dapatnya dari mana? Berani kali kau menukar abdi menjadi nabi. Kau yang bikin Al-Quran itu. Jadi kau tukar di situ bunyinya biabdihi, bukan biambiyaihi. Tapi semua bahkan terlampau banyak mengatakan Isra Mi'raj itu, lah iya kan? Itu tidak bisa kau tolak, tidak bisa kau bantah itu. Karena kau dari kecil dikasih tahu kalau yang Isra Mi'raj itu Nabi kan. Kenyataan di Al-Quran siapa? Itulah yang terjadi. Terus kau mau ngadu sama siapa yang kayak gini? Ke MUI? Ke Majelis Ulama? Yang Majelis Ulamanya mengatakan yang Isra Mi'raj Nabi. Itu yang terjadi. Tidak mengerti, tidak paham. Kok berani kali kau menggantinya menjadi Nabi? Sedangkan di Al-Quran jelas-jelas biabdi kau tukar jadi Nabi. Hebat kali kau ya. Pikir kau kalau kau ulama, kiai, ustaz, suka-suka kau merubah ayat. Di mana hebatnya kau? Kau sekolahnya di mana? Belajar guru kau siapa? Apa kapasitas kau menukar ayat? Mengurangi ayat? Menambah ayat? Tuhan kau. Tapi begitu kan yang terjadi. Selama hidup kau, nenek moyang kau, datuk nenek moyang kau yang kau dengar, bahkan datuk nenek moyang kau yang diceritakan perkara Isra Mi'raj ini, yang Isra Mi'raj, coba kau lihat ayatnya. Dan jarang sekali kau dengarkan menjelaskan hal yang begini ini, yang kau didengarkan itu peristiwa Isra Mi'raj itu perjalanan seorang apa katanya? Hamba itulah katanya Nabi. Dikatakannya apa? Nabi itulah hamba. Nenek moyang datuk nenek moyang kau belajar bahasa Arabnya di mana? Di Hong Kong. Masa Nabi dikatakan hamba? Masa Nabi dikatakan abdi? Masa abdi dikatakan Nabi? Kau samakan aja.
Berarti tai sama kue kau samakan itu. Itu makanya kau makan tai. Kenapa? Kau tidak bisa membedakan hamba dengan nabi. Itulah makanya tai pun kau makan, kue pun kau makan juga. Karena kau tak boleh membedakan. Guru pula itu. Membedakan abdihi dengan ambiyahi aja kau tak tahu. Mau menjelaskan peristiwa Isra lagi. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Kalau kau bersih, kalau kau suci, kau melahirkan air yang bersih. Air suci itu ada di tubuh kau. Kau punya istri makan yang kotor. Makanan-makanan setan dimakannya. Makanan binatang dimakannya. Bahkan sama binatang-binatangnya dimakan. Bagaimana rahim istri kau itu? Perut istri kau itu bagaimana? Darah istri kau bagaimana? Kau masukkan air kau ke tubuh istri kau itu. Kau titipkan ke rahim istri kau. Selama di dalam perut istri kau, dia dalam keadaan kotor. Selama titipan air itu, istri kau makan yang kotor. Jadi apa itu di dalam perut istri kau kalau keluar? Anak yang kotor. Kalau kau makan binatang, menjadilah air yang kotor. Jadi apa anaknya? Sebegitulah kau dibesarkan. Sebegitulah kau diciptakan. Sebegitulah kau dizahirkan. Terus menerus kau dibesarkan, dibentuk, ditempa dari yang kotor. Apa jadinya manusia? Gak jadi setan itu. Dapat kau duit dari hasil yang tidak baik, dari hasil menjual yang haram, dari hasil menipu, kau kasih makan istri kau. Istri kau menyusui anak kau, itu bagaimana? Jadi orang juga. Begitu juga yang kau jual tadi. 100 itu 90% dia halal. 1% di situ ada yang haram. Rusak semua jadinya. Macam kau bersih, ditempatkan kau di tempat yang kotor, bagaimana? Ya kotorlah, apalagi dalam waktu yang lama. Kau kaum bak kesucian, bergaul, berjumpa, berserta, beramai-ramai, berkumpul dalam satu tempat yang tempat itu tempat kotor. Lama-kelamaan gugurlah keimanan kau. Jatuhlah ketakwaan. Hari-hari kau berjumpa dengan kotor. Hari-hari kau bersama dengan yang kotor. Hari-hari kau tengok orang makan yang kotor. Dia ikut juga subahat namanya. Tahu subahat? Beserta bersama-sama mengeluh. Apalagi kau menyediakannya. Walaupun kau jual. Nah, sekarang kau tahu enggak barang itu kotor? Tadi kau bilang tadi. Kau jual juga? Ini bagaimana ini? Udah tahu kau itu haram. Sudah tahu kau itu kotor. Kau kasihkan juga sama orang. Apalah namanya? Saya kan jual. Tapi yang kau jualnya apa? Nggak ada. Barang yang lain harus itu. Kalau berlama-lama, berketerusan kau lakukan begitu, bagaimana? Sesuatu yang kau buat seterus-terusnya, nggak berhenti-berhenti membentuk karakter kau. Aku mengajarkan kau ini bersih, aku mengajarkan kau ini suci, biar hidup kau bagus, jiwa kau tenang. Untuk apa kau belajar sama aku ini kalau kau masih juga mau makan yang kotor? Memang yang kau makan sayur, tapi yang kau dapat sayurnya dari mana? Loh, jadi mencuri kau kalau mau beli sayur? Halal dia? Oh, merampok. Pulang merampok, beli sayur. Halal itu? Nipu orang yang dibeli halal juga, bersih juga itu. Masa hasil kejahatan kau belikan makanan, hasil dari hasil kejahatan, hasil yang buruk, itu sama saja kau mandi pakai air kencing. Kau mandi, perkara mandi ini kau mau bersihkan, tapi yang kau mandikan itu air kencing. Itulah dia. Aku kerjaku merampok ini guru, kemudian aku mau bayar zakat. Iya, maksud lo daripada kau merampok, bagus aku sendiri yang merampok. Satu yang kena. Kalau aku terima kan tidak kena aku itu. Apalagi kau ngaku.
Aku ini merampok kerja aku ini dulu. Tapi aku mau bayar zakat, gitu. Boleh, tapi kau tanggung sendiri dosanya. Nggak bagi dua kita mau. Nah iya, loh sekarang gini, kalau kita jalan-jalan, di tengah jalan jumpa tai lembu, kau lagi mau bagi dua? Nggak mau kau bagi dua, ambil sama kau sendiri. Tai lembu aja nggak mau bagi dua. Tengah jalan-jalan jumpa tai lembu, nggak mau bagi dua dia. Apalagi duit yang jumpa. Tai lembu aja nggak mau, ambil untuk kau sendiri. Tai lembu aja nggak mau bagi dua. Tai lembu aja kau nggak mau bagi dua, apalagi jumpa duit. Udah ambillah sama kau sendiri, aku nggak mau. Berapa banyak orang mau bayar baik, mau melakukan amalan yang baik, tapi yang dilakukannya itu salah. Kau ini mau membersihkan diri kau dengan cara melaksanakan at-taubah 100, tapi hasil yang kau dapat ini, duit yang mau kau bayarkan ini dari hasil haram. Terus kau bersihnya di mana? Kerja kau itu tidak baik, boleh buat yang baik. Hasil yang kau dapat ini haram. Bermakna duit yang kau dapat juga boleh membersihkan diri kau. Yuk, aneh. Gurunya siapa itu? Aku juga gurunya. Kan udah aku sampaikan sama kau kan? Ya enggak boleh. Darah itu haram. Walaupun sebesar darah tetap haram. Kau cuci kah, kau jual kah, kau bagi kah, kau kasih entah sama siapapun, dia tetap haram. Karena darah itu, nah sama aja kau kasihkan darah kau sama orang. Nah sekarang kalau kau kasihkan, jadi apa di tubuh dia itu? Merusak nggak? Sedangkan gratis saja nggak boleh, apalagi kau jual. Gratis itu nggak boleh. Ini kau jual pula lagi. Habis itu kau bayar zakat pula. Oh, ini kalau kau mau bab suci ya. Ini kalau di bab syariat boleh. Ingat ini. Ingat ya. Kalau di bab yang lain, di bab ilmu lain itu boleh. Mau jual kambing kah, mau jual anjing kah, mau jual kucing kah kau. Itu boleh, tapi bukan di bab suci. Ingat kau ini. Ingat kau. Jangan kau sama-samakan bab suci ini dengan bab setan. Ini bab kesucian, bukan bab kesetanan. Ngerti? Aku ini masuk bab suci guru, tapi anak aku belum. Hah? Untuk siapa ini? Untuk anak aku. Ya. Bapaknya makan yang baik, anaknya makan yang kotor. Yang nanggung dasar anak kau siapa? Yang nanggung dasar anak kau nenek kau. Kenapa kau kasih makan yang kotor anak kau? Kan kau itu yang nanggung dosanya. Bodoh kali kau. Istri kau aja kalau buat salah, yang nanggung kau itu. Kalau nggak, buang aja istri kau. Kalau kau sayang sama istri kau, kalau kau cinta sama istri kau, jangan kau kotori. Bau bangkai bini kau itu tahu, bau setan. Tubuhnya bau, mulutnya bau setan. Kentutnya aja setan mati. Tahu kau, kentut istri kau itu kalau kentut, itu setan mati. Bau bangkai, nggak enak. Ngomong aja sama kau mulutnya bau tai, bau sampah. Loh, nggak percaya kau tanya sama istri kau. Sekarang macam mana istri kau, cantik tak? Wangi badannya, bodinya seksi kalau ngomong. Menggairahkan, itu baru istri. Ini istri mematikan, bukan menghidupkan. Kau tengok muka istri kau itu bukan menghidupkan, tapi mematikan. Nggak naik bulu kau. Tahu? Nggak naik bulu hidung kau itu, tengok muka bini kau itu. Macam mana mau enak? Macam mana mau sakinah mawaddah warahmah? Minta istri cantik, minta istri wangi, kau kasih 25.000, cantik dari mana? Untuk alia. Asik-asik kau mau perempuan kau cantik, perempuan kau mau sehat, keteknya mau bau minyak wangi, kau kasih 25.000. Pergi ke supermarket nggak bisa pulang. Aku heran kali tengok suami-suami kampungan nih. Mau minta istri yang bagus, kau kasih istri kau banyak-banyak. Kenapa? Takut kali kau. Kalau nggak ada duit kau kan dikasihnya balik. Maksudnya disimpankan istri. Laki-laki nggak bisa pegang uang. Kau jangan menandingi perempuan-perempuan ini paling pandai cari duit. Nyari duit kau maksudnya. Cobalah kau simpan duit kau, pasti dapat sama dia. Cobalah kau simpan di mana duit kau, pasti jumpa kan. Itulah perempuan tuh pandai nyari
nyari duit suami. Ini betul ke salah? Ya, enggak berani lah kau bilang salah kan? Tanggal gigi kau, coba lagi bilang. Diri zahir bersaksi kepada diri batin. Diri zahir, Diri zahir bersaksi kepada diri batin. iya, maksudnya tunggu dulu supaya kau paham. Diri zahir bersaksi atau disaksikan atau bersaksinya diri batinnya kamu kepada tubuh zahir kamu. Ini tubuh zahir. Disebut-sebut tubuh zahir itu yang nampak itu dikatakan tubuh zahir jasmani atau jasad jasmani. Mengapa diri batinnya kau itu mau bersaksi ke tubuh jasad jasmani? Tubuh batinnya kau itu sedia suci, tidak ada disuci-sucikan, karena batinnya tidak makan, tidak minum. Paham kau ini? Itulah yang dikatakan tubuh zahir bersaksikan tubuh batinnya. Apa? Dan disaksikan oleh diri. Jangan ini itu dulu. Tadi kau kenapa kau sambung-sambung? Ini aku dekat kali sama kau ya, bisa benjol muka kau ya. Oh iya, kalau di Zoom enggak bisa kan? Kalau sekarang tanggal gigi kau. Mampus kau. Tuh, kau pikir aku nih main-main? Aku depan kau nih 3 kali kena kau tanggal gigi kau. Diri zahir bersaksi kepada diri batin, karena diri batin itu tidak makan, tidak minum. Itulah dikatakan tubuh Jadi yang perlu disucikan diri jasad. itulah yang mau disucikan, karena jasad ini sentiasa membuat kekotoran. Contohnya kau dari kecil dikasih makan yang kotor kan? Ya. Karena kekotoran tubuh jasad jasmani kau, batinnya kau itu ikut kotor karena beserta. Tubuh batinnya kau itu beserta sama-sama dengan tubuh jasmani. Makanya kau bisa jalan, bisa ke sana, bisa melihat niat kau itu. Itu yang makanya kau boleh berkata-kata, mata kau bisa hidup melihat, telinga kau bisa hidup mendengar. Disaksikan oleh diri. Kalau diri jasad jasmani atau tubuh jasad jasmani sudah bersih, Suci. barulah diri Rahasia menyaksikan. Jadi bagaimana diri jasad yang senantiasa suci ini bisa merasakan bahwasanya sudah bersaksi. Kau buat dulu lah, bersihkan dulu. Kau pilih makanan yang bersih. Seandainya sudah senantiasa suci. Enggak boleh, itu kan Bisa- seandainya. ya. Ya enggak boleh kan seandainya. Senantiasa suci Belum juga, itu kan perkataan kau. Belum kau buat kan? dalam proses. Ah, itu ya. Enggak boleh kau katakan kalau sudah, enggak boleh. Itu pengajian, bukan pengajian bab kesucian kalau. Itu Karena namanya saya pengajian prosesnya kalau. Udah mulai Januari saya Belum lah, belum. Berapa tahun belum? 16 tahun. Loh, kau nanya kan? Nah iya. Kalau bisa doakan supaya cepat. Oh minta diskon kau. Ini pelajaran apa ini Cip? Belum apa-apa udah minta diskon. Pada saat kita lahir, diri jasad. Pada saat kau lahir. Iya. Pada saat kita lahir. Aku enggak lahir. Iya. Yang lahir tuh kau. Ya, pada saat saya lahir, diri jasad, diri batin, dan diri rahasia yang suci. Siapa nama diri yang Enggak ada namanya. kalau panggilan orang innalillahi itu ini dipanggil nama itu. Enggak juga ada namanya. Kalau nama Sujono kan Itu mak kau yang iya, kasih nama. iya, betul. Sebelum itu kan kau enggak ada namanya. Daripada sebelum kita akan panggil Enggak, nanti akhir kau enggak dipanggil. Waktu kau masa mau dipanggil itu pun tidak ada nama juga. Kalau kau ada namanya itu kau tidak terpanggil. Karena yang dipanggil itu yang tidak bernama sebagaimana awal kau tidak pertama. Pemanggil kau itu diri yang suci. Kalau kau tak suci kau tidak dipanggil. Jadi apabila kau suci itulah nama kau. Itu makanya Esa ke diri asma yang sedia suci. kembali asma suci, kembali af'al Suci. kembali sifat Suci. barulah sempurna zat suci itu kembali. Apa yang dimaksud cahaya dengan benda? Matahari Ya. dengan cahayanya, jasmani dengan batiniahnya. Itulah yang dikatakan
cahaya. Apabila tubuh jasad jasmani kau kotor, maka tubuh rahasia kau itu tidak ada. Itulah kau dikatakan tidak bercahaya. Bukan tubuh jasmani kau bercahaya kayak lampu cahaya, itu bohong, itu cahaya setan. Kalau kau suci itu cahaya. Apabila kau suci itu kau sudah bercahaya. Jangan kau meminta cahaya seperti cahaya lampu itu cahaya setan. Ya, buat apa minta cahaya? Sucikan diri kau, itulah cahaya. Apabila diri jasad senantiasa suci, maka akan dengan cara otomatis gitu. Oh iya, nggak boleh lah. Ambil otomatis. Udah kan sini naik apa? Oh, naik kereta. Kereta apa? Otomatis ya. Kau jangan bohong kau. Coba kau suruh jalan ke sini kereta otomatis kau. Saya. Yuk, kau bilang otomatis, suruhlah ke sini sendiri. Bisa nggak ke sini sendiri kereta otomatis kau itu? Begitu juga kau. Nggak boleh otomatis. Harus belajar. Kau aja jalan dulu belajar. Langsung lari kau dulu. Lari mak kau. Gua urusan lari langsung lari apa nggak lari mak? Dua-duanya lari. Kalau kau lari pak, kau pun lari juga. Kau cobalah. Ya, dulu anak kalian langsung lahir, langsung lari anak kau. Ini anaknya langsung lari. Tak boleh bohong. Ya? Soalan ketujuh. Roh dibungkus oleh nyawa. Nyawa dibungkus oleh nafas. Itu kayak mana maksudnya? Itulah struktur tubuh jasad jasmani. Itulah lapisan-lapisannya. Jadi yang terluar itu ruh. Lapisan yang terluar itu ruh sebutnya. Itulah yang tak ada di diri kau apabila diri kau kotor. Nah, bagaimana caranya? Ya, roh kau ini boleh meliputi tubuh jasad jasmani kau itu. Bagaikan minyak diliputi wangi, bagaikan gelas diliputi kaca, sehingga gelas lagi tidak nyata. Yang nyata, begitulah tubuh jasad jasmani kau. Apabila diliputi tubuh rahasia, maka yang nampak itu tubuh rahasia. Karena meliputi tubuh jasad jasmani kau itu, maka berubahlah jati diri kau itu. Kau bukan lagi manusia. Bukan diri sendiri. Belum tahu cepat kali. Nah, sekarang bagaimana diri rahasia kau itu boleh mau sama tubuh jasad jasmani? Harus senantiasa suci. Nah, senantiasa suci itu bagaimana? Jaga makan. Kalau jaga makan, lembu pun jaga makan. Tuhan pamannya harus tidak. Apa itu? Zakat. Nah, lembu pernah bayar zakat enggak? Kalau kau enggak pernah bayar zakat bagaimana? Lembu. Bukan lembu, kau lembunya. Lembu pula yang kau salahkan. Aku enggak pernah cerita lembu bayar zakat. Yang tak pernah mau bayar zakat itu lembu. Kalau kau tak pernah bayar zakat, kau lembunya. Quran itu semua turun Kepada Nabi, kepada seluruh Nabi. kepada seluruh Nabi karena Nabi Muhammad. Semua Nabi dapat wahyu. Quran itu kumpulan dari Semua kitab sebelumnya. Itulah yang dikatakan seluruh kitab itu ada dalam satu bentuk, ada dalam satu riwayat. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu dalam satu kesatuan. Itu makanya Al-Quran ini bisa dipakai Nasrani, bisa dipakai Buddha, bisa dipakai Hindu. Itulah dikatakan rahmat lil alamin, petunjuk bagi sekalian alam. Maksudnya sekalian alam, seluruh manusia. Jadi bukan kau aja yang memakai Al-Quran, siapa saja yang mau pakai, siapa saja yang mau ikut Al-Quran. Nah, kalau sudah ikut Al-Quran, apa namanya? Nah, itu. Jadi bukan kau sembahyang, bukan kau sholat, bukan kau puasa dikatakan Islam. Sholat semua manusia sholat. Monyet pun ada sholat dia. Lebih bagus monyet sholat daripada kau. Monyet sholat nggak pernah memikirkan utang. Kalau sholat bisa masuk surga, isinya monyet semua. Nah, dia yang betul sholatnya. Kau pikir kalau pakai sholat masuk surga, apa kata monyet? Tunggu dulu. Dia kalau sholat mikirkan utang, aku enggak. Enggak ada kan? Kau sembahyang banyak. Jadi kau ingat. Kalau ada yang bilang surga itu isinya orang sholat,
Siapa isinya tuh? Yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan. Nah, tengok. Itu tadi yang disampaikan. Ada nggak di depan tadi himbauan untuk kaum bab kesucian? Kalau kau dikatakan bab kesucian, kau tidak akan pernah halal kepadamu binatang-binatang buruan itu. Itu nggak makanan orang bab kesucian. Karena sabda Nabi itu, perintah Nabi itu, jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai hewan. Apa maknanya itu? Maksudnya jangan makan hewan. Bahasa Nabi ini bahasa filsafat. Bahasanya cantik, indah bahasanya, nggak seperti kaum awam. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai hewan, nggak ngerti kau itu maksudnya. Nggak usah jadi kaum orang bab kesucian, nggak usah itu sunnah Nabi, kan gila itu. Terus ayat tadi itu mau taruh di mana? Sudah aku sampaikan, ada nggak imbauan ya ayyuhallazina amanu kuhalalkan kepada kamu binatang ternak, ada nggak? Nggak ada kan? Nah itu makanya bukan untuk kaum suci, itu bawa setan. Terus 95-nya? Ketika kamu sedang ihram, itu masa sedang ihram, membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah menggantikan dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Itu kan Menurut sudah putusan dua orang yang ahli di antara kamu. dia jelas sekali. Begitu kerasnya itu kan. Tidak boleh kau membunuh, makanya tidak boleh menyembelih. Kebalikannya kepada kaum awam, ketika disembelih halal. Kalau kau sembelih, kau sebutkan nama Tuhan, itu sudah boleh dimakan. Kenapa babi tidak kau sembelih aja? Binatang ternak katanya boleh dimakan kan? Kau ternak aja babi itu. Kok semudah itu, kok sedangkal itu ilmu kau. Katanya guru. Rupanya guru penipu. Tahu kau guru penipu? Suka makan? Guru, tidak tahu malu. Tidak malu kau guru, tapi bukan kau salah. Ketika kau berhadapan dengan makanan, hilang ilmu kau semua. Guru juga. Tapi bagus itu, udah tahu kau kan? Ilmu syariat kalau tidak suci, Atal. ilmu tarekat kalau tidak suci, ilmu hakikat kalau tidak suci, ilmu marifat kalau tidak suci, di situ saja kau sudah nggak bisa dikalahkan. Dipikirnya keluar dari bab kesucian dia makin bagus, makin setan kau. Kau keluar meninggalkan bab suci ini. Siapa yang tidak mau suci? Siapa yang meninggal suci ini, keluar dari bab suci ini, pikirnya dia selamat. Makin parah kau, makin jadi setan kau. Meninggalkan bab suci ini kan tidak mau suci. Siapa yang tidak mau suci? Udah paham kau kan? Jadi kalau kau meninggalkan bab suci ini, jadi jangan kau salahkan lembu. Siapa lembunya? Lebih bagus kau mengakui kau kotor. Itulah kau mau suci. Sesiapa yang mengaku dirinya suci, itulah orang yang paling kotor. Kau sebut pun diri kau lembu, kau tidak akan pernah menjadi lembu. Tapi membawakan diri kau itu, mengingati apa-apa yang pernah kau buat. Itu orang gentleman. Apabila kau mengaku kau bodoh, itulah kau mau pintar, mau pandai. Apabila kau mengaku kau pandai, itulah orang yang paling bodoh. Kau begini-begini kau dapat, kau paham. Yang lainnya ilmu batu, pura-pura pandai, padahal bodoh. Banyak gitu. Kau bodoh, tapi kau mau pandai. Batu itu gayanya aja hebat kali, senior-senior pula itu. Padahal batu. Pikirnya kalau dia diam-diam tuh hebat kali dia kan. Padahal lebih hebat lagi kau kan. Walaupun muka kau muka batu macam lembu. Yang lebih parah lagi pura-pura kenal Tuhan tapi Bagus kepahaman. Pura-pura kenal Tuhan, padahal tak tahu sama sekali. Akhir ujungnya mengaku jadi Tuhan. Itulah sebodoh-bodohnya manusia. Cobalah kau tanya sama mak kau, mak aku ini bisa jadi Tuhan enggak? Apa kata mak aku gitu? Nggak bisa. Kenapa? Kau keluar dari mangkok. Kau tanyalah mak aku ini bisa jadi Tuhan enggak? Kan mudah kali kan? Jadi siapa yang mengaku Tuhan, siapa mengaku dirinya Tuhan, dia tidak keluar dari maknya, keluar dari pokok bambu. Tidak tahu diri.
Apa yang mengajarkan kau? Siapa yang dapatkan hidayah kepada kau? Siapa yang membagi petunjuk sama kau sehingga kau berani mengakukan diri tubuh jasad jasmani kau itu Tuhan? Bila sebodoh-bodohnya manusia, bukan lagi manusia. Kalau kau ingat perkara kau dilahirkan, tidak akan mungkin kau mengaku Tuhan. Lam yalid walam yulad. Tidaklah kau diperanakan apabila kau tidak mau suci. Tidaklah kau diberanak. Tidaklah kau beranak apabila kau tidak mau suci. Tidak akan ada anak kau kalau kau tak suci. Tidak akan membentuk tubuh jasmani manusia di diri kau itu kalau kau tidak mau suci. Itu maksudnya. Tuhan tak beranak. Anak kecil pun tahu kalau Tuhan tak beranak. Kan bodoh kali kau kalau kau bilang Tuhan tak beranak. لو كان بيننا الحبيب